Selamat hari Minggu. Selamat bertemu lagi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, dan saudara dan saudari seiman yang saya kasihi. Amen. Kita bertemu lagi hari Minggu ini. Berapa hari bulannya hari ini? 27 bulan Mac tahun 2022 ya. Oke. So saya Pastor Mila Likop. Kita terus mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sebagai seorang pastor, saya memberitakan Injil. Memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Berita baik adalah tentang Yesus Kristus. Tugas saya adalah untuk memberitakan Injil, untuk memberi makan kepada domba-domba dan domba yang baru, untuk menjaga dan melindungi dan membangun domba itu, supaya kita sebagai domba Allah, semuanya termasuk saya, dibangun oleh Tuhan sendiri yang gembala yang baik. Amen. So kalau saya kadang-kadang mungkin bahasa saya tidak berapa bagus, tetapi puji Tuhan selama ini sampai sekarang kita mengerti kan. Saya minta maaf. Tetapi apa yang saya mau sampaikan bukan firman saya, tetapi firman Tuhan. Amen. So, tajuk saya pagi ini adalah generasi yang melihat nubuat Alkitab digenapi. Generation that see Bible prophecies being fulfilled. Itu kurang lebih dalam bahasa Inggris ya. Oke. So, generasi yang melihat nubuat di dalam Alkitab digenapi. Ini adalah tentang perkara yang berlaku di seluruh dunia menurut sejarah Allah. Itu bezanya, bukan sejarah manusia. Sejarah manusia adalah apabila peristiwa itu berlakukan, kemudian baru dicatat, direkod di dalam satu buku. Itu sejarah manusia. Jadi tanpa peristiwa yang berlaku terlebih dahulu, tidak ada sejarah manusia. Tetapi saya mau kita melihat apa yang berlaku kepada seluruh dunia ini dengan mungkin permulaan pagi ini, mungkin akan diteruskan minggu depan dan seterusnya. Yes, dari sejarah Allah, to see and to know what is happening around the world from the history of God. Ini sejarah Allah. Sejarah Allah bukan bermula dengan peristiwa yang berlaku. Padahal sebenarnya sebelum Allah mencipta, bila saya mengatakan Allah adalah Allah Abraham, Allah Isaac, Allah Jacob, Allah Israel, Allah Bapa Tuhan Yesus yang kita sembah. Ini Allah ya. Sebelum Allah mencipta langit dan bumi dan segala isinya, Dia sudah menulis sejarahnya. Dan terus kepada setelah Dia mencipta langit dan bumi, terus kepada akhirnya. Bila nanti masa depan Dia mencipta langit dan bumi yang baru. Ini adalah sejarah Allah. Dan Dia memberikan sejarahnya kepada kamu dan saya. Ini dia. Jadi kalau mau tahu kenapa yang berlaku di dunia ini begini begitu, kita sudah tahu. Accuracy is 100% in the history of God. Sungguh accurate. Belum berlaku, sudah diberitahu oleh Allah. Jadi saya mau memberikan sedikit atau ringkasan khotbah akhir zaman di dalam Matius pasal 24. Tak payah buka Alkitabnya, tulis yang mengambil nota. Buku Injil Matius, Perjanjian Baru 24 ya. Bila kita melihat di sana, ia adalah khotbah tentang akhir zaman. Yesus memberitahu murid-muridnya
apa yang akan berlaku pada akhir zaman. Jadi Yesus mengatakan akan ada kepada muridnya, kepada gerejanya, akan ada yang menyesatkan, yaitu penipuan akan berlaku, yang palsu akan berlaku, dan dia mengatakan pula akan ada peperangan sana sini antara bangsa-bangsa, peperangan juga antara kerajaan-kerajaan, dan dia juga mengatakan akan ada kelaparan di sana sini dan gempa bumi di sana sini. Jadi Yesus mengatakan kepada muridnya, ini adalah permulaan penderitaan. This is the beginning of sorrow, kata Inggris ya. Oke. Dan kemudian dia terus mengatakan, Kristen akan dianiaya juga pada masa itu. Dan nabi-nabi palsu akan menjelma. Tetapi penginjilan, yaitu kabar baik, akan terus diberitakan. Kemudian dia mengatakan penderitaan besar akan datang. Dan kemudian dia mengatakan tentang pengangkatan, the rapture. Dan kemudian dia mengatakan tentang dirinya, kedatangan dia kedua kali ke bumi ini. Dan kemudian pula dia mengatakan tentang pemulihan Israel, the restoration of Israel. Jadi setelah itu Yesus mengatakan kepada siapa? Muridnya. Dia mengatakan, bila kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Dia mengatakan tentang apa? Oke, mari kita kembali. Saya mau membaca daripada ayat 32 sampai 34 ya. Matius pasal 24 ayat 32 sampai 34. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Berarti dalam bahasa kita di sini, belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mula bertunas, apabila dahan-dahannya melembut dan mula bertunas, kamu tahu, dia mengatakan kepada muridnya, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Dalam BI, now learn this parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near. Ayat 33. Demikian juga jika kamu, dia mengatakan kepada muridnya, melihat semuanya ini. Semuanya apa? Yang telah diberitahu dia tentang akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Semuanya itu, yes, termasuk pohon ara di ayat 32 tadi. The fig tree. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Di sini Yesus mengatakan tentang pengangkatan, the rapture. Oke? Dan ayat 34, aku berkata kepadamu, dia mengatakan kepada siapa? Muridnya ya. Sesungguhnya angkatan ini ataupun generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Dalam Inggris, assuredly I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take place. Dalam BI, begini bunyi dalam BI, ingatlah segala perkara ini. Segala perkara apa? Yang dikatakan Yesus kepada muridnya tentang akhir zaman itu tadi akan berlaku sebelum orang yang hidup sekarang, yaitu sebelum generasi sekarang yang hidup mati semuanya. Jadi ini diberitahu oleh Tuhan kepada muridnya kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan dia mengatakan sesungguhnya, yaitu segala perkara ini, semua yang kukatakan kepadamu ini akan berlaku sebelum generasi ini, sebelum semua generasi yang hidup sekarang mati. Jadi yang saya tahu,
2000 tahun sudah berlalu, generasi yang dimaksudkan Yesus kepada muridnya pada masa itu sudah mati lama. Lama sudah kobos ya. Jadi apakah maksud Yesus di sini bila dia mengatakan generasi ini akan melihat semua yang kukata padamu digenapi. Dia mengatakan kepada siapa? Dia mengatakan tentang Israel. Dan juga dia mengatakan tentang gerejanya. Dia mengatakan kepada muridnya. Dan siapa muridnya sekarang? Kita muridnya. Jadi kita gerejanya, amen. Jadi kita adalah generasi yang akan melihat semua yang dikatai Yesus di dalam Matius 24 itu. Kecuali apa? Penderitaan besar. Kita tidak akan melihat. Di mana kita? Kita diangkat. Rapture. Dan bila di dalam pengangkatan itu 7 tahun di surga, kemudian Yesus juga mengatakan di sini, kedatangannya itu 2 kali ke bumi ini. Kita akan dari surga bersama Yesus kembali ke bumi ini, memerintah 1000 tahun. Dan dia. Jadi kita adalah generasi yang melihat nubuat yang di dalam Matius 24 khususnya digenapi. Haleluya. Amen. Kita adalah bertuah orangnya. Yes. Jadi kalau kita adalah gereja ya. Kalau umur kita antara 60 tahun sampai 70 tahun, kita adalah generasi itu yang melihat pohon ara itu tadi. Pohon ara siapa? Pohon ara itu melambangkan umat Israel, yaitu orang Yahudi yang dibangkitkan hidup semula, yang dikembalikan Allah kepada Israel, tanah mereka. Kita generasi yang melihat. Sungguh bertuah. Jadi maafkan saya, banyak gereja tidak tahu, tidak melihat. Mereka hanya melihat ke dalam. Oh, masalah ini, masalah itu. Melihat ke dalam dunia. Oh, ketakutan. Tetapi sejarah Allah kita perlu melihat. Ini pentingnya untuk bukan hanya membaca tetapi mempelajari Alkitab. Perjanjian lama, perjanjian baru. Oke? Jadi kamu dan saya yang hidup sekarang, generasi yang melihat nubuat-nubuat Allah. Banyak nubuat Allah sekarang digenapi Allah. Nabi-nabi, mereka yang dulu sebelum kita generasi sudah berlalu, mereka ingin melihat, ingin tahu apakah yang dikata Yesus itu. Mungkin mereka paham, tetapi mereka tidak melihat. Sebenarnya Nabi tidak paham. Nabi hanya bernubuat apabila Allah memberi dia firman. Jadi dia adalah suara Allah untuk mengatakan apa Allah mau dia kata kepada Israel, kepada dunia. Itu Nabi. Dan dia sendiri perlu berpikir, apakah ini firman ini apa ini? Dan kamu dan saya melihatnya. Prophecies, Bible prophecies come to fulfillment. Sungguh bertuah. Oke. Kita mau melihat kepada Yehikiel, buku Yehikiel, the book of Ezekiel, Perjanjian Lama, pasal 36. Oke, kita mau mempelajari dan dari itu kita ada pengertian dan pengetahuan, ya, kebijaksanaan dari firman Tuhan. Oke, Yehikiel pasal 36 ya. Ini adalah nubuat yang diberi Allah kepada Yehikiel kurang lebih 2600 tahun dulu. Kurang lebih 2600 tahun dulu. Oke, saya mau membaca daripada Yehikiel pasal 36, the book of Ezekiel chapter 36. Boleh baca semuanya dari ayat 1 sampai akhir ya. Tetapi saya mau membaca dari ayat 8 sampai 12. Ini kata Tuhan. Tetapi pokok-pokok di pegunungan Israel
akan berdaun serta berbuah semula. Bagi kamu, hai Israel, umatku. Jadi Israel adalah umat Allah. Allah Ibrahim, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Bapa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Amen. Tidak lama lagi kamu akan pulang. Pulang kemana? Pada waktu Allah memberikan nubuat ini kepada Yehikiel, orang Israel di dalam perbuangan, yaitu in exile, di luar tanah air mereka sendiri, di luar, dan tersebar dan cerai-berai di seluruh negeri-negeri di dunia ini. Dan Allah mengatakan, aku akan membawa kamu pulang. Pulang kemana? Ke tanah mereka sendiri, ya. Ayat 9, aku memihak kamu. Wah, kita ingat firman itu, I am on your side. Aku memihak kamu. Dalam perjanjian baru mengatakan, kalau Allah di pihak kita, siapakah boleh melawan kita? Tiada seorang pun. Amen. Dan ingat, tetapi kita bukan untuk berperang dengan manusia. Kita tidak membunuh manusia. Bahkan Yesus mati karena dia mengasihi manusia yang berdosa, yang jahat. Jadi Kristen yang benar, musuhnya bukan manusia. Kita tidak berperang dan membunuh manusia. Kita berperang dengan setan dan semua pengikut-pengikutnya. Itu peperangan kita. Itu yang menguasai dunia yang gelap ini. Kita datang untuk membebas mereka di dalam terang Tuhan. Amin. Jadi ayat 9, aku memihak kamu. Aku akan memastikan supaya tanah kamu dibajak dan ditanam benih semula. Berartinya pada saat Yehikiel menerima nubuat ini, tanah Israel itu padang gurun. Allah mengatakan dia berjanji akan memulihkan tanah supaya tanah itu subur. Di dalam Mark Twain di dalam tahun 1800, in the 1800, Mark Twain pergi ke Israel. Dalam tahun 1800 dia ada mengambil gambar, ini tanah Israel. Dia mengatakan, tidak ada apa-apa tumbuhan boleh hidup di sini. Tidak ada apa-apa kehidupan boleh hidup di sini. Semuanya pada pasir, pada gurun. Itu kata Mark Twain. Tahun 1800. Tetapi Allah mengatakan di sini, aku akan memastikan supaya tanah kamu dibajak dan ditanami benih semula. Ayat 10, aku akan menambah bilangan kamu. Kamu akan tinggal di kota-kota dan membina semula segala yang telah runtuh. Oke, kita meloncat kepada pasal ayat 11 C, ayat 11 C. Kalau dalam satu ayat itu ada 3 ayat, kita boleh bagikan kepada ABC. Oke. So, kita mau merujuk kepada ayat 11 C. Saya baca ya. Aku akan membenarkan kamu tinggal di sana seperti dahulu. Berartinya dahulu orang Israel memang diam di sana. Dan aku akan membuat kamu lebih makmur seperti yang belum pernah kamu alami. Wah, Allah berjanji bila dia membawa Israel balik ke tanah Israel, Allah akan memberkati mereka dan memberikan kemakmuran, sukses yang lebih daripada yang dulu. Luar biasa ya. Oke, ayat 12. Aku akan membawa kamu Israel umatku pulang supaya kamu dapat tinggal di negeri itu lagi. Jadi boleh tulis yang mengambil nota. Yehikiel pasal 36 ayat 8 sehingga 12 ini, Allah memulihkan tanah Israel dari padang gurun kepada tanah yang subur. The restoration of the land. Itu dia. Dan nomor 2, Yehikiel pasal 36 ayat 16 sampai 19 ya, tulis ya. Tuhan berfirman kepadaku, kata Nabi Yehikiel, hai manusia fana, ketika umat Israel tinggal di negeri mereka,
Jadi mereka memang tinggal di sana dulu. Bilang pada mulanya bila Allah mengeluarkan mereka dari Mesir, dan Allah masukkan mereka kepada tanah janji, tanah Israel, untuk diam di sana. Ini pada mulanya. Dan ini kata Allah, hai manusia fana, ketika umat Israel tinggal di negeri mereka, mereka menajiskan negeri itu dengan cara hidup dan kelakuan mereka. Oh, they defile the land. Ya, aku menganggap kelakuan mereka itu najis, seperti wanita yang datang haid. Aku membiarkan mereka merasakan segala kemurkaanku, amarahku, my wrath. Karena mereka telah melakukan banyak pembunuhan di negeri itu dan mencemarkan dengan bahala-bahala mereka. Jadi mereka datang ke sana, mereka menyembah Allah. Tetapi kemudiannya mereka campur aduk penyembahan Allah, juga mereka menyembah bahala-bahala. Dan ini adalah dosa. Jadi ayat 19 mengatakan, aku menghukum mereka setimpal dengan cara hidup dan kelakuan mereka. Lalu aku mencerai-beraikan mereka ke negeri-negeri asing. Allah mengeluarkan umat Israel itu daripada tanah mereka yang diberi Allah kepada mereka. Kenapa? Karena ketidaksetiaan, karena dosa. Allah membuang mereka keluar dari negeri mereka. They went into exile. Jadi Yehikiel pasal 36 ayat 16 sampai 19 adalah sebabnya Allah membuang mereka ke negeri-negeri yang asing. Sebabnya Allah mencerai-beraikan mereka kepada negeri-negeri yang asing, dan mereka tidak duduk di sana lagi. Itu sebabnya. Dan kita melihat Yehikiel 36 lagi ayat 24, kata Allah, aku akan mengumpulkan kamu dari setiap negeri dan daripada setiap bangsa, lalu membawa kamu pulang ke negeri kamu sendiri. Jadi setelah Allah tolak mereka keluar, halau mereka keluar dari negeri yang diberinya kepada Israel sekarang. Dan ayat 24 ini mengatakan, Allah akan mengembalikan mereka dari negeri-negeri itu. Kembali ke mana? Mengembalikan umat Israel ke tanah Israel. Dan ayat 30, aku akan menambah hasil pokok-pokok buah dan hasil ladang kamu, agar tidak ada kebuluran lagi yang memalukan kamu antara bangsa-bangsa. Oke, ayat 33b, aku akan membenarkan kamu tinggal lagi di kota-kota kamu dan membina semula runtuhan itu. Ayat 35, lalu setiap orang akan berkata bahwa tanah yang dahulu tandus. Tanah yang dahulu tandus. Perkataan tandus itu dalam Inggris barren land. Tanah yang dahulu tandus. Berarti tanah yang dahulu tidak dapat memberi kehidupan kepada sesiapapun. Itu dia. Dan firman Tuhan mengatakan, lalu setiap orang akan berkata bahwa tanah yang dahulu tandus sudah menjadi seperti Taman Eden. Wah, seperti Taman Eden. Bagaimana kerupa Taman Eden? Kalau kita membaca Genesis, Kejadian pasal 2, Taman Eden adalah tempat kediaman Adam dan Hawa pada mulanya sebelum mereka jatuh dalam dosa. Taman yang hijau, yang indah sekali. Dan ini, yang ketiga ini, Yehikiel pasal 36, ayat 24 dan ayat 30 sampai 36 adalah Allah mengembalikan umatnya ke tanah Israel. The restoration of the people to the land. Wow. Jadi, berita baiknya, kita adalah generasi ya, yang hidup sekarang, yang melihat pohon ara itu, pohon ara, the fig tree. Who's the fig tree? Pohon ara? Israel, orang Yahudi.
melihat nubuat Nabi Yehikiel ini 2600 tahun dulu Allah mengatakan bernubuat Yehikiel tentang Israel 2600 tahun. Sekarang kita generasi yang melihat nubuat Yehikiel digenapi. Kita sangat berdoa. Kita sekarang diam di dalam zaman yang paling hebat dan paling indah di dalam sejarah Tuhan. Bukan sejarah manusia. Tidak. So, di dalam sejarah manusia kita dikelilingi oleh begitu kejahatan dan begitu kacau balau dan kesusahan, penderitaan. Memang susah. Tapi kita harus tahu sejarah Allah adalah sejarah kamu dan saya. So bila kita tahu saya membaca ini, saya menyiapkan ini, iman saya dibangkit. Wow, we are different, oh Lord, different. No, you are different. You are my people. Dan saya mau mengatakan ini, bukan saya mengatakan ini. Firman Tuhan mengatakan Israel dengan Kristen, semua yang percaya dalam Yesus adalah satu. Two olive trees, ya, pohon zaitun, satu pohon zaitun yang tulen, satu pohon zaitun yang liar. Yang tulen itu Israel, yang liar itu adalah kamu dan saya. Bila kita percaya di dalam Yesus, kita disatukan. Itu sebab gereja harus berdoa dan memuji dan menyokong Israel. Amen. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Genesis, Kejadian mengatakan 27, Kejadian 27. Allah mengatakan kepada Yakub, who's Jacob? Yakub adalah Israel. Allah mengatakan, siapa yang mengutuk kamu, Israel, akan dikutuk. Firman Tuhan tidak bohong, akan pasti berlaku. Banyak orang-orang musuh Israel yang mengutuk Israel tidak ada lagi di muka bumi. Negeri-negeri tidak ada lagi. Dan Allah mengatakan kepada Israel, Yakub, siapa yang memberkati kamu? Diberkat. Lihat kita di sini. Kita berdoa untuk Israel. Kita ingat, kita support Israel. Kenapa? Karena adalah saudara kita di dalam Yesus. Kita diberkat. Semalam saya pikir, wah kita dulu siokandis di kawasan Setingan. Tanya Medan Berambun. Kami berasal di sana. Miskin. Papa. Mama pulang. So, kita diberkat untuk memberkat orang lain. Amen. Jadi ini firman Tuhan. Oke. So, kita melihat kita adalah generasi yang hidup yang melihat nubuat Yehikiel ini yang telah kita baca dan nubuat-nubuat lain digenapi Allah. We are that generation that see Bible prophecy being fulfilled. Wow. I won't want to live in any other generation. This is our generation. Saya tidak akan merindukan untuk kalau saya diam di zaman Musa kan hebatnya melihat Musa melakukan mukjizat ini mukjizat itu. Tidak, kita sekarang generasi yang sangat berdoa. Oke. Dan Allah mula mengembalikan umat Israel ini yang tercerai-berai di banyak negeri di luar Israel. Dan Allah mulai mengembalikan mereka pada tahun 1948. Yes. Dari merata dunia. Orang Yahudi dari negeri Yemen, orang Yahudi dari negeri Maroko, orang Yahudi dari negeri Germany, orang Yahudi dari negeri Spanyol, orang Yahudi dari negeri Poland, orang Yahudi dari negeri Rusia. Bercakap tentang Rusia. Terkenalah sebentar ya. Rusia berperang dengan Ukraina sekarang ya. Siapa menyerang siapa? Rusia menyerang Ukraina. Tuh. Kalau kita melihat kepada sejarah manusia. Dulu Ukraina semua di bawah Rusia, Moskow.
Dan sekarang Ukraine dan banyak negeri-negeri di sana, Eropa sana, menguasa, memerintah dengan diri negeri mereka sendiri. Jadi sekarang Rusia menyerang Ukraine karena Rusia mau Ukraine ditaluk di bawah kuasa Rusia. Dan pikir ini, siapa yang diam di Ukraine? Orang European, orang Ukraine. Susah saya sebut itu. Yang diam di Ukraine adalah orang Rusia. Biji matanya biru, bahasanya dia bercakap Rusia. Jadi kita melihat Rusia menyerang Ukraine. Rusia menyerang siapa? Rusia menyerang Rusia. They attack their own people. Begitu juga China yang siap sedia untuk menyerang Taiwan. China menyerang China. China menyerang China. Oh, saya garuk kepala. Apalah telah berlaku di dunia ini? Kegelapan meliputi dunia. Semua yang di luar Tuhan Yesus dikuasai oleh si jahat, setan. Mereka buta. Mereka pikir apa yang mereka lakukan baik tetapi jahat. Apa yang jahat mereka kata baik. Apa yang baik mereka kata jahat. Jadi itu sebab banyak gereja keliru lah. Macam budak-budak. Ini berlaku makin dalam makin berlaluan, makin terus berlaku dengan dahsyat sekali. Ya, jadi oke, kembali dalam tahun Allah mulai mengembalikan umat Israel daripada banyak negeri-negeri kembali kepada Israel. Jadi mereka kembali. Yahudi Yaman, Yahudi Maroko, Yahudi Jerman. Jadi kita mau tanya, mereka ini datang ke Israel dari banyak negeri-negeri di luar Israel, dan mereka telah dikeluar dan telah diam di negeri masing-masing di luar Israel selama lebih 2000 tahun. Jadi soalannya, bila mereka datang ke Israel, bagaimana mereka mau bersatu? In one Israel, satu Israel. Kenapa? Karena kalau saudara Yahudi Yaman bercakap dengan saya dengan cakap Yaman, saya Yahudi Maroko, saya cakap Maroko. Jadi kamu dan saya tidak paham. Begitu banyak macam Yahudi yang balik kepada Israel. Bagaimana mereka boleh bersatu? Karena bahasanya tidak sama. Jadi Allah melakukan mukjizat. Apa yang Allah lakukan? Allah memulihkan bahasa asal orang Yahudi, bahasa Ibrani. Dan sekarang bila kita pergi ke Israel, semua Israel bercakap bahasa Ibrani. Memang saya belum pernah pergi ke Israel, tetapi saya pergi di dalam internet. Ya, sana boleh, kita boleh merujuk kepada internet untuk melihat apa yang berlaku di dunia ini. Mengambil masalah, ya. So, kita melihat Allah mula mengembalikan umatnya Israel kepada tanah Israel semenjak tahun 1948. Ya. So, kita melihat apa yang dilakukan oleh Allah kepada tanah Israel, kepada orang Israel, kepada mereka yang di luar negeri Israel. Allah yang pertama Allah memulih tanah Israel. Dan kemudian apa yang Allah lakukan? Allah membangkitkan mereka dari kubur-kubur di negeri-negeri Eropa dan lain, dan membawa mereka balik ke tanah Israel. Perkataan yang digunakan Allah itu, mereka yang di luar Israel, di negeri-negeri di mana Allah mencerai-berai mereka, Allah mengatakan mereka di dalam kubur, Pak. Di luar Israel, umat Israel tidak ada apa-apa. Mereka seperti orang mati. Allah yang memiliki umat Israel memberi tanah Israel kepada umatnya.
Jadi tidak boleh dipisah Allah, Israel, dan tanahnya. Bukan orang mengata itu bukan tanah Israel. Tetapi Allah mengata, Allah yang mencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah mengata, aku yang memberi tanah itu kepada umat Israel. Dan kalau ada orang mau berdebat, debat dengan Allah lah, sebaik-baiknya. Betul? Tapi sebagai pastor, saya memberitakan berita baik, seperti yang dinubuat di dalam Alkitab, ya. So kita melihat, kemudian Allah mengembalikan mereka dari kubur-kubur mereka. Kita boleh menemui itu di dalam Yehikiel pasal 37 ayat 12. Yehikiel pasal 37 ayat 12. Oleh itu bernubuatlah kepada umatku Israel, kata Allah kepada Nabi Yehikiel, dan beritahulah mereka bahwa aku Tuhan Raja akan membuka kubur mereka, dan aku akan mengeluarkan mereka dari situ, dari kubur, dan membawa mereka pulang ke negeri Israel. Dan di luar tanah mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Dan sekarang hampir semua orang Yahudi yang di luar negeri itu yang bercerai-berai dibawa Allah ke negeri Israel. Orang takut, setan takut. Bahayanya bila mereka datang, dikembalikan Allah ke dalam tanah mereka sendiri. Jadi Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 34 tadi, Matius 24 ayat 34, aku berkata kepadamu, kepada kita lah muridnya, sesungguhnya angkatan ini, yaitu generasi ini, tidak akan berlalu, tidak akan mati sebelum semuanya ini terjadi, sehingga mereka melihat semua yang kata ini berlaku. Jadi kita adalah generasi yang melihat Allah menggenapi nubuatnya di dalam buku Yehikiel, ya. Pohon ara, yaitu Israel, dihidupkan kembali. They have been born again by God. Amen. Jadi nomor dua ini tentang sejarah Allah. Allah mula mengembalikan umat Israel ke tanah mereka pada tahun 1944 tadi, betul? Melalui kapal laut. Dan pada tahun 1980, yaitu 42 tahun yang lalu, ini sejarah, sejarah Allah. Pada tahun 1980, seramai 1.000 orang Yahudi dimasuk ke dalam pesawat Boeing 747 1.000. So, saya mulai bertanya dengan diri saya, bolehkah Boeing 747 itu menuduk ataupun menempatkan 1.000 orang? So saya Google, saya belajarnya dengan handphone canggih ini, kadang-kadang salah tekan, hilang pula. So saya Google, dan Google memberitahu saya Boeing 747 itu paling banyak tempat duduk adalah 370 orang saja. Wow. So bagaimana mereka masuk 1.000 orang Yahudi ke dalam Boeing itu untuk terbang kepada Israel? Apa yang berlaku? Mereka buka semua kursi meja yang ada di dalam Boeing itu, dikeluarkan, dan mereka masukkan orang Yahudi ke dalam Boeing 747 itu seperti ikan sardina. 1.000. Dan mereka pun berangkat terbang ke Israel. Dan bila mendarat di Israel, mereka hitung berapa orang, takut ada yang mati kan? Dan mereka hitung 1.002 orang. Padahal yang masuk dalam pesawat 747 Boeing 1.000 orang. Tiba di Israel pandai menjadi 1.002 orang. Dari mana datangnya tambahnya 2 orang? Di dalam pesawat itu ada 2 orang bayi dilahir
bayi Yahudi lahir di dalam pesawat itu. 1.000, 2 orang. Bagi saya ini mujizat. Dan sampai sekarang Allah masih mengembalikan umatnya dari merata tempat di dunia ini. Kita ingat COVID-19-nya pada akhir tahun 2019 COVID-19, dan seluruh dunia berhenti pergerakan, dan banyak orang mengatakan COVID-19 akan menghentikan pergerakan manusia. Tetapi tidak ada seorang manusia pun ataupun COVID-19 boleh menghenti kehendak Allah. Apa yang telah dinubuatnya dan dilakukannya pada tepat masanya. Ini menggalakkan iman saya. Ini membuatkan saya makin mau tidak mengubah dan terus mengikut literally firman Tuhan ini. Bukan ada yang mengatakan ini lambang itu, ini melambangkan ini. Ya ada lambang, tetapi banyak literally. Yaitu bila Tuhan mengatakan itu, apa itulah. Yes. So, kita melihat semasa COVID-19 ya, semasa lockdown itu tahun 2020 kan, semasa lockdown, semasa dunia tidak bergerak kemana-mana, tetapi makin ramai orang Yahudi mulai bergerak kembali ke Israel tahun 2020. Boleh lihat dalam internet. Yes. Dan pada masa itu Perdana Menterinya siapa? Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri masa itu. Dan Benjamin Netanyahu memberitahu Perdana Menteri Utopia bahwa dia merancang untuk menerbangkan 2.000 orang Yahudi di Utopia ke Israel. Luar biasa. Jadi kita melihat dalam untuk memendekkan cerita ini, dalam kebelakangan 10-11 tahun ini yang telah berlalu, seramai 250.000 imigran Yahudi tiba di Israel dari 150 negeri dan negara di dunia ini. Dan pada tahun 2021 7.000 Yahudi tiba di Israel. Dan pada tahun ini dalam sebulan yang lalu, saya pikir pada sebulan saja, pada 2 minggu itu 14.000 Yahudi kembali ke Israel. Jadi kita generasi yang melihat Tuhan menggenap nubuat di dalam Alkitabnya. Allah sedang melakukan sesuatu. Allah sedang menggenapi janjinya. Jadi kita melihat di dalam perjanjian lama, nubuat ataupun janji-janji Allah yang paling banyak kepada umat Israel adalah ini. Allah akan mengembalikan umatnya kepada tanah Israel. Dan kita melihat sekarang. Jadi kalau gereja mau tahu apa yang Allah akan laku pada masa yang terdekat, look at Israel. Lihat kepada Israel. Lihat kepada Israel di dalam Alkitab. Lihat kepada Israel dalam fisikalnya. Kita melihat apa yang sedang dilakukan Allah dalam sejarahnya dan akan berlaku. Dalam Matius 24 ayat 33 tadi saya baca sekali lagi ya. Matius 24 ayat 33, kata Yesus kepada muridnya, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Dia bercakap tentang pengangkatan. The next event is the rapture.
Di dalam Lukas pasal 21 ayat 28, firman mengata, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Apabila rapture, bila pengangkatan itu tiba, Yesus mengubahkan tubuh kita yang fana ini kepada tubuh yang baru. Itu adalah pengenapan, the fulfillment of our salvation. Kita memang sudah selamat, tetapi belum, karena keselamatan kita belum digenapi. Bila akan digenapi? Pada hari pengangkatan, di mana Yesus datang untuk gerejanya, bukan datang ke bumi, tetapi untuk membawa gerejanya. Kita akan bersama Dia kekal selama-lamanya, tidak dipisah lagi. Di mana Yesus berada, disitulah kita berada. Amen. Jadi duniawi boleh mengata banyak perkara. Banyak orang yang pemimpin-pemimpin dunia ini juga mengata dunia ini akan menjadi baik, akan pulih, ekonomi akan pulih, dunia ini akan ada damai dan aman. Tetapi tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan. Bukan firman Tuhan saya itu. Di mana saya membawa firman itu? Datangnya dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3. Saya mau membaca dari ayat 1 sampai 3 ya. 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 3. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu ditulis kepadamu concerning the time and seasons. Brethren, you have no need that I should write to you. Karena kamu sendiri tahu benar-benar, yaitu gereja tahu, gereja Tesalonika tahu tentang apa? Bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kamu tidak tahu masanya, kamu tidak tahu harinya, tapi Dia datang tiba-tiba. Datang. Apa itu? Ini pengangkatan. This is the rapture. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so come as a thief in the night. Apabila mereka mengata, yaitu orang dunia ini mengata semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput, and they shall not escape. See? Peristiwa yang akan berlaku bila-bila masa sekarang. Sebab buat Israel sekarang makmur seperti Eden. So, yang terdekat kita bila-bila masa kita boleh diangkat keluar dari dunia ini dalam pengangkatan, in the rapture. We must be ready. Kita perlu bersedia. Dan kebenaran yang penting juga Tuhan mau kita di dalam 2 Timotius perjanjian baru, 2 Timotius, 2 Timothy pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman. Preach the word. Beritakanlah Injil Yesus Kristus. Kabarkan berita baik tentang Yesus. Beritakan firman. I am preaching the word right now. Amen. Preach the word. Kenapa? Karena Allah masih mengasihi orang yang berdosa. Dan Allah masih mau menyelamatkan semua orang yang berdosa di dunia ini sekarang. Dia masih dalam bisnis keselamatan. Dia tidak mau orang yang berdosa itu terus binasa dalam dosa dan pergi neraka. Jadi kalau ada orang di luar sana mendengar saya mau merayu kepada kamu. Tidak susah. Tidak perlu uang. Di mana-mana saja kamu berada. Percaya dengan hatimu dan akui dengan mulut bahwa Yesus benar-benar mati untuk dosamu pribadi. Dan minta ampun daripada Dia. Dan pada saat itu dosamu diampuni. Kamu akan tahu ini mujizat. Ini firman Allah yang hidup.
bila kita percaya. Amen. Jadi terus percaya pada Yesus. Oke, saya mau menghabiskan dengan ini. Kita gerejanya ya. Kita gereja Tuhan. Dengan apa yang berlaku di sekeliling kita sekarang. Banyak beban-beban. Banyak stres. Banyak penderitaan. Banyak kesusahan. Banyak kejahatan. Tetapi pentingnya jangan sekali lupa, jangan sekali hilang fokus kita dengan apa yang Allah sedang lakukan sekarang. Bagaimana? Dengan melihat kepada Israel. Israel adalah tanda zaman akhir yang terbaik sekali untuk mengetahui apa yang Allah sedang melakukan. Lihat kepada Israel di dalam firman Tuhan. Lihat kepada physical Israel melalui internet. Kita akan mungkin sambung. Kemuliaan bagi Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Amin.